Shalom, jumpa lagi dalam program Si Tumpal Siap 7 menit pelajari Alkitab bersama Pendeta Semi Tuhan. Hari ini kita bahas hal yang sangat menarik, melanjutkan cerita atau program Si Tumpal yang lalu. Hari ini kita akan membahas Matius yang keliru atau Markus dan Lukas salah tulis. Tapi kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu memahami firman Tuhan dan kami melakukan dalam setiap hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, itu terdapat di dalam Matius pasal 8 ayat 28 dan 29. Kemudian di Markus pasal yang kelima ayat 1 dan 2. Kemudian Lukas pasal yang ke-8 ayat 26 dan 27. Kita lihat ayat-ayat itu. Ya, ada perbedaan dari teks yang ditulis oleh Matius dengan Markus dan Lukas. Saya akan membaca Markus 8 ayat 28. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Markus 5 ayat 1 dan 2. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat. Lukas 8 ayat yang ke-26. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu. Jadi, ada perbedaan tempat. Matius mengatakan Gadara, Markus dan Lukas mengatakan Gerasa. Kemudian Matius mengatakan 2 orang, sedangkan Markus dan Lukas mengatakan 1 orang. Apakah ada yang salah di sini? Tidak. Semuanya benar. Matius mengatakan ada 2 orang. Matius fokus kepada peristiwa. Dia mengatakan ada 2 orang. Sedangkan Markus dan Lukas, dia tidak hanya pada peristiwa tapi pada orang. Dia fokus hanya kepada 1 orang. Karena mereka menjelaskan selanjutnya bahwa orang itu yang pergi menginjil. Saya ilustrasikan begini. Misalnya ada peristiwa tabrakan. Seorang ojek online membawa penumpangnya dan tabrakan, 2 orangnya benar-benar mengalami kecelakaan. Dan ada jurnalis yang menuliskan itu. Dia hadir di situ, dia menjelaskan ada 2 orang. Tiba-tiba ada datang juga. Setelah dibawa ke rumah sakit, jurnalis datang dan dia menulis 1 orang yang dia fokuskan. Karena rupanya 1 orang itu adalah anak anggota DPR misalnya. Jadi dia fokus menceritakan bagaimana orang itu dia tertabrak, kemudian dia dibawa ke rumah sakit, dan bagaimana dia diobati. Nah, mungkin sama seperti Markus dan Lukas. Mereka menjelaskan fokus pada 1 orang. Sedangkan Matius, dia menjelaskan peristiwanya. Kemudian masalah tempat. Nah, kalau dilihat dari jarak, memang Gadara itu lebih dekat dengan Danau Galilea, sehingga Matius lebih tepat. Tapi apakah Markus dan Lukas salah? Oh, tidak. Nah, Gadara dan Gerasa itu adalah termasuk dalam Dekapolis, wilayah Dekapolis, yaitu 10 kota yang kita sudah jelaskan pada program yang lalu. Namun Alexander Agung, dia memilih Gerasa sebagai salah satu kota utama dibandingkan dengan Gadara. Sehingga Gadara dianggap bagian daripada Gerasa.
sebagai salah satu kota utama. Nah, misalnya orang mengatakan, Pak Pendeta Semi asal dari mana? Saya dari Kupang. Saya bilang begitu. Padahal asal saya itu dari Soe. Itu adalah salah satu kabupaten dari Nusa Tenggara Timur. Jauh dari kota Kupang. Tapi karena kota Kupang adalah ibu kota, maka ketika saya mengatakan saya orang Kupang, itu betul. Tapi apakah salah kalau saya bilang saya orang Soe? Itu juga betul. Jadi, Gadara adalah bagian dari kota Gerasa yang lebih utama. Karena itu, kedua-duanya benar. Matius, Markus, dan Lukas semuanya benar menjelaskan tentang peristiwa ini. Tidak ada yang salah. Terus apa yang kita pelajari dari hal ini? Memang banyak orang yang mengatakan Alkitab itu banyak kontroversi, banyak punya kesalahan. Tetapi ingat, sebagai orang percaya kita harus menjelaskannya. Bahwa Alkitab memang ada bagian-bagian yang sulit, tapi itu bisa dijelaskan. Dan ingat, Alkitab bukan hanya ditulis oleh prakarsa manusia, keinginan manusia, keinginan Matius, Markus, Lukas, Musa, Paulus, dan yang lain. Oh tidak. Mereka didorong oleh Roh Kudus. Roh Kudus menguasai mereka sehingga mereka menuliskan. Dan autograf atau bagian yang asli itu tanpa kesalahan. Tapi sekarang tidak ada lagi. Karena ditulis di papirus sehingga itu sudah hancur. Tapi kita punya salinan-salinan yang sangat-sangat akurat di dalam menulis. Karena itu, mari kita tetap berpegang teguh dan yakin pada Alkitab sebagai firman Allah yang ditulis karena inspirasi atau wahyu dari Roh Kudus. Dan firman Tuhan itu hidup dan meneguhkan kita. Karena itu, tetap percaya pada Alkitab adalah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpin kami agar kami teguh di dalam iman kami pada Alkitab adalah firman. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.